Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya mengajak kita semua untuk mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama. Mari kita mulai baca dari ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yang akan kita bahas secara ringkas saja tentang kasih yang diterapkan di dalam hidup bergereja, berjemaat, dan bermasyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-13 hari ini, dengan latar belakang perpecahan dan persaingan tidak sehat dalam jemaat. Mereka membuat kelompok-kelompok. Ada yang mengambil nama Paulus, nama Petrus, Apolos, dan bahkan nama Yesus, dan saling meninggikan diri. Persaingan dan perpecahan ini muncul juga dalam area penggunaan karunia-karunia rohani. Di awal surat Paulus sudah menegaskan bahwa jemaat ini tidak kekurangan suatu karunia pun, sehingga masalah mereka bukanlah kekurangan karunia, tetapi pemakaian karunia secara salah. Mereka menggunakan karunia-karunia itu sebagai ajang perselisihan dan kesombongan mereka, sehingga masing-masing mencoba mendapat karunia yang kelihatan lebih hebat, dan semuanya berlomba-lomba untuk mempraktekkan karunianya, sehingga menimbulkan kekacauan dalam jemaat. Dengan latar belakang kondisi jemaat yang demikian, Rasul Paulus menuliskan pasal 13 untuk meluruskan mereka dengan pengajaran yang alkitabiah mengenai karunia rohani. Rasul Paulus menekankan pentingnya kasih sebagai landasan bagi hubungan yang sehat dan harmonis dalam gereja. Paulus tidak saja menjelaskan secara garis besar atau umumnya saja mengenai kasih secara teori,
Namun Paulus menginginkan jemaat Korintus mempraktekkan atau melakukan hidup kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena kasih itu bukan hanya semata berbicara mengenai romantisme perasaan, karena kasih itu harus didemonstrasikan dalam bentuk dan tindakan yang konkret. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam teks hari ini yang dapat kita lihat dari ayat 1-7 menegaskan bahwa kasih itu lebih penting dalam hidup kekristenan daripada karunia rohani. Dengan bahasa yang hiperbolik, Paulus memperbandingkan bahwa sekalipun ia memiliki berbagai karunia rohani hingga taraf maksimal dapat menggunakan semua bahasa, mengetahui segala rahasia, memindahkan gunung dan lain-lain, namun jika ia tidak memiliki kasih, maka semuanya itu sama sekali tidak berguna. Orang yang memiliki karunia tanpa memiliki kasih akan menggunakan karunia itu untuk kepentingan dan ego diri sendiri, seperti yang terjadi di jemaat Korintus, yang akhirnya bertentangan dengan tujuan awal dari karunia-karunia rohani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat belajar bersama bahwa kasih harus menjadi prinsip dasar dalam segala tindakan dan sikap hidup kita, baik bermasyarakat ataupun bergereja. Kasih haruslah menjadi landasan baik bermasyarakat maupun bergereja, sehingga hidup dalam berkomunitas dan bergereja akan menjadi sehat dan harmonis. Apapun karunia rohani yang saya dan saudara miliki hari ini dalam bergereja dan berjemaat, ingatlah, tidak ada yang salah dengan semua karunia rohani yang kita miliki. Yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai karunia yang kita miliki membawa kesombongan, ego yang menang sendiri, dan perpecahan dalam tubuh jemaat. Maka hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita umat Tuhan di masa kini bahwa silakan memiliki karunia rohani yang banyak, namun ingat bahwa kasih itu lebih penting dalam hidup kekristenan daripada karunia rohani. Apa gunanya saya dan saudara memiliki iman memindahkan gunung kalau saya dan saudara tidak memperhatikan saudara seiman yang saat ini sedang lapar dan saya dan saudara tidak peduli? Apa gunanya saya dan saudara membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, namun saya dan saudara memiliki iri hati terhadap sesama? Apa gunanya saya dan saudara punya banyak pengetahuan, pintar bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tapi saya dan saudara tidak sabar, baik dengan proses hidup maupun dengan orang yang bersalah kepada kita? Apa gunanya saya dan saudara memberi diri untuk dibakar, namun saya dan saudara menyimpan dendam dan pemarah? Apa guna semuanya itu? Tidak ada gunanya sama sekali. Jadi hari ini, mari sama-sama kita kenakan kasih di dalam kehidupan kita setiap hari lepas hari, dan terus menjadi berkat bagi saudara seiman maupun bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali bahwa kasih itu lebih penting dalam hidup rohani kami. Mari pimpin kami ya Tuhan agar kami terus mempraktekkan hidup di dalam kasih-Mu yang dirasakan bagi saudara seiman dan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.